Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan seperti tema-tema yang sudah disampaikan untuk bulan April ini adalah bagaimana kita berdampak dengan meneladani Kristus ya. Jadi yang menjadi teladan dalam hidup kita adalah Kristus. Jadi dampak meneladani Kristus. Nah Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai perenungan kita pada sore hari ini, kita akan belajar bagaimana kerendahan hati sebagai jalan untuk menggenapi kehendak Tuhan. Ya, tidak ada cara lain untuk kita boleh menggenapi setiap janji Tuhan, kehendak Tuhan dalam hidup kita selain kita memiliki kerendahan hati untuk taat dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Sebab Bapak Ibu Saudara dan saya, kalau kita tidak punya kerendahan hati untuk diajar, dididik oleh Tuhan, maka saya percaya bahwa kita tidak akan pernah mengalami atau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita tidak bisa berdampak buat orang lain. Mari kita buka dalam Matius pasal 11 ayat 28 sampai ayatnya yang ke-30. Matius pasal 11 ayat 28 sampai ayat yang ke-30 saya baca untuk kita sekalian. Firman Tuhan berkata demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara tentang kerendahan hati maka ini bukan sesuatu hal yang mudah ya. Memang mudah untuk dikatakan tetapi untuk mempraktekkan dalam hidup kita setiap hari bukan sesuatu yang mudah. Dan tidak ada pribadi satupun dalam dunia ini ya, memang Paulus pernah juga berkata bahwa ikutilah teladanku. Tetapi yang saya mau katakan bahwa tidak ada satupun pribadi yang sempurna seperti Yesus. Itu sebabnya tema dari BPP Pusat GBI ya, bagaimana kita berdampak melalui kehidupan Kristus. Selalu Kristus yang menjadi sentral dalam hidup kita ya, sentral dalam kita melakukan firman Tuhan karena manusia dengan segala kemampuannya itu terbatas adanya. Para rasul, para nabi pun juga punya kekurangan dan keterbatasan karena juga tetap hidup dalam daging yang artinya bahwa dia bisa berdosa. Tetapi Yesus Kristus yang sekalipun dia adalah Allah sejati, dia adalah juga manusia sejati ketika dia ada di dalam dunia. Tetapi Alkitab mencatat bahwa dia tidak pernah berdosa. Nah Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang kerendahan hati ini bukanlah sesuatu hal yang mudah karena apa? Ada banyak orang yang menjadi kecewa kalau dia kalau dia melihat kepada manusia atau manusia yang menjadi figur dalam hidupnya atau hamba Tuhan. Wah saya fans dengan si A si B, silakan saja. Tetapi saya mau katakan bahwa kalau hanya kepada orang itu kita pusatkan perhatian kita meneladani seluruh hidupnya, maka suatu saat cepat atau lambat kita bisa kecewa karena dia pun juga dalam manusia yang satu saat dia bisa jatuh dalam dosa dan dia bisa saja jatuh dalam dosa. Itu sebabnya tidak mengherankan mengapa banyak orang yang akhirnya dia tinggalkan gereja karena dia kecewa, karena dia melihat manusia. Dia selalu berpatokan kepada si pendeta A, pendeta B, gembala A, gembala B dan dia tidak pernah melihat kepada pribadi Kristus dan akibatnya dia menjadi kecewa. Karena kalau kita berbicara tentang kerendahan hati ini berbicara tentang praktek bukan soal teori ya. Kami para hamba Tuhan bisa saja menyampaikan khotbah-khotbah tentang kerendahan hati secara teori tetapi prakteknya itulah yang bukan mudah Bapak Ibu ya. Kita butuh kekuatan, kita butuh pertolongan Tuhan, kita butuh Roh Kudus yang akan menolong kita. 1 Yohanes pasal 2 ayatnya yang ke-6 dikatakan begini. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Artinya bahwa Bapak Ibu Saudara ketika kita mengambil keputusan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, maka tidak ada pilihan yang lain. Bapak Ibu Saudara dan saya kita siap atau tidak, kita mau atau tidak. Alkitab berkata bahwa kita harus wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah kata wajib dalam bahasa Indonesia itu memiliki arti harus, mesti atau sudah semestinya dilakukan. Atau tidak ada tawar menawar, tidak ada jalan lain ya. Tidak ada pilihan yang lain untuk selain daripada kita mengikuti atau manut ya kalau bahasa Jawa. Atau kita taat tanpa syarat.
Dalam konteks hukum dan agama, wajib berarti suatu tindakan yang harus dilaksanakan dan jika ditinggalkan atau jika diabaikan atau jika tidak dilakukan, maka itu akan berdosa, kita akan berdosa. Itu sebabnya dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ke-17, Yakobus 4 ayat 17 dalam terjemahan sehari-hari dikatakan begini. Dan ingatlah jika kita mengetahui sesuatu yang benar, yang harus dilakukan, tetapi kita tidak melakukannya, maka hal itu adalah dosa. Jadi Bapak Ibu Saudara dan saya, kalau kita tahu itu sesuatu yang benar dan harus kita lakukan, seharusnya kita lakukan, wajib kita lakukan. Tapi kalau kita tidak lakukan, Alkitab berkata bahwa kita berdosa, ya. Kalau kita tahu bahwa ibadah itu penting, ibadah itu harus kita lakukan sebagai orang percaya. Membaca Alkitab itu wajib bagi kita sebagai orang percaya, karena firman Tuhan ini akan menuntun kita. Kalau kita tahu bahwa berdoa itu wajib bagi kita sebagai orang percaya, dan Alkitab berkata kalau kita tidak melakukan maka hal itu adalah dosa. Ya, dan ada banyak contoh-contoh lain dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai seorang istri, sebagai seorang suami, sebagai orang tua, sebagai anak, dalam tugas dan pekerjaan kita, di dunia kerja kita, dalam pelayanan kita, dalam hal apapun juga. Ketika kita mengabaikan dan kita tidak melakukan, kalau itu kita tahu itu sesuatu yang benar dan kita tidak lakukan, Alkitab berkata bahwa maka hal itu adalah dosa. Kembali ke 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6 tadi dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan begini. Barang siapa mengatakan bahwa ia orang Kristen, ia harus hidup seperti Kristus. Kalau saudara dan saya berkata saya ini adalah orang Kristen, ya, kita ini adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita ini adalah pengikutnya Tuhan Yesus. Maka Alkitab berkata bahwa ia harus hidup sama seperti Kristus, ya, hidup seperti Kristus. Artinya apa yang dilakukan Yesus selama dia hidup dalam dunia ini, apa yang dia lakukan, ya, dalam kehidupan kesehariannya, dalam tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang anak di tengah-tengah keluarga ayah ibunya secara jasmani yaitu Yusuf dan Maria, dia lakukan. Dan Bapak Ibu Saudara dan saya tidak ada pilihan lain, kita pun juga harus melakukannya. Bahkan juga ketika Yesus dalam pelayanannya sebelum dia naik ke surga, dia berkata bahwa ada banyak hal yang kita bisa lakukan sebagai pengikut Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, bahkan lebih dari apa yang dia lakukan ke dalam pelayanannya, saudara, ya. Jadi jangan saudara berpikir bahwa oh kalau kita sakit kemudian kita tidak bisa berdoa untuk diri kita, kita punya kuasa yang sama. Kuasa yang Yesus berikan kita sebagai orang yang percaya itu sama. Kita sebagai hamba Tuhan, kami para pelayan Tuhan dengan Bapak Ibu sebagai jemaat, kita punya kuasa yang sama yang diberikan oleh Tuhan. Tidak ada perbedaan, saudara, ya. Tentunya dalam pelayanan itulah yang diberikan jabatan-jabatan atau jawatan-jawatan seperti itu. Sehingga ada yang pendeta, ada yang gembala gitu ya dalam pelayanan, ada yang worship leader, ada pemain musik. Tapi pada prinsipnya kalau kita mengalami sesuatu kuasa yang sama yang Tuhan berikan kepada kita sehingga jangan ada apa-apa semuanya kepada hamba Tuhan. Lalu kapan kita menjadi dewasa di dalam Tuhan? Untuk apa? Untuk bisa mengalami sendiri bagaimana Allah bekerja dalam hidup kita melalui iman dan percaya kita kepada Tuhan Yesus. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lalu apa dampak atau pengaruh kita meneladani Kristus dalam hal kerendahan hati agar kita dapat menggenapi setiap firman Tuhan dalam hidup kita? Dalam Kolose pasal 3 ayat 12 dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan begini. Saudara adalah umat Allah. Allah mengasihi kalian dan memilih kalian untuk menjadi miliknya yang khusus. Itulah sebabnya kalian harus menunjukkan belas kasihan. Kalian harus baik hati, rendah hati, lemah lembut dan tahan menderita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita ini adalah umat Allah, ya, yang sudah dipanggil, ya, keluar dari dari budak dosa yang tadi kita ini adalah miliknya iblis, milik jadi hamba dosa. Tetapi karena kita percaya kepada Tuhan, maka kita ini menjadi umat Allah dan firman Tuhan berkata bahwa itu sebabnya kalian harus menunjukkan, ya, menunjukkan salah satu yang dikatakan rendah hati. Kita harus punya kerendahan hati sebagai dampak bahwa Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, Dia yang kita percayai, Dia yang kita imani, maka dalam hidup kita, kita pun juga mencerminkan bahwa kita ini adalah miliknya. Dengan apa? Dengan memiliki kerendahan hati. Efesus pasal 4 ayat yang kedua,
Dikatakan di sana bahwa hendaklah kamu selalu rendah hati. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kata kata selalu itu memberi kita pemahaman ya sesering mungkin gitu ya, sesering mungkin. Tetapi kalau saya coba lihat, kita coba lihat dalam Efesus pasal 4 ayat yang kedua dalam terjemahan sederhana Indonesia, dikatakan begini, teruslah rendah hati, lemah lembut dan sabar. Hendaklah kamu semua saling memaafkan dan saling mengasihi. Kata terus ini artinya bahwa terus menerus yang tidak pernah berkesudahan. Sampai kapan? Sampai Bapak Ibu Saudara dan saya menutup mata. Artinya bahwa ketika melakukan firman Tuhan khususnya dalam hal ini karena kita berbicara tentang kerendahan hati. Itu artinya bahwa kalau hari ini kita bisa rendah hati. Bukan berarti bahwa besok kita berhenti, tidak. Tapi terus menerus hari ini kita bisa gagal. Tapi bukan berarti kita berhenti untuk rendah hati. Hari ini kita berhasil atau kita bisa rendah hati. Bukan berarti besok kita berhenti rendah hati, tidak. Tapi terus menerus. Itu sebabnya Paulus berkata teruslah rendah hati ya. Supaya apa? Kita bisa menampakkan, menunjukkan bahwa kita ini adalah milik Kristus. Saya mau bilang begini, ketika Bapak Ibu Saudara dan saya mempraktekkan, melakukan firman Tuhan dengan penuh kesetiaan. Bukan kita, ya, bukan kita yang ditonjolkan, tetapi Kristuslah yang ada dalam hidup kita, yang memampukan kita, memampukan Bapak Ibu Saudara dan saya ya. Kita ini hanyalah hanya alat di tangan Tuhan. Jangan kemudian saudara dan saya karena kita sudah melakukan firman Tuhan lalu kita yang menonjol, bukan. Di atas semuanya itu ketika kita melakukan firman Tuhan, bukan untuk kemuliaan kita, bukan supaya kita ini dipuji orang, bukan supaya orang itu memberikan anjungan jempol, tidak. Tapi supaya tujuannya adalah supaya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, artinya bahwa ketika Paulus berkata teruslah, itu tidak pernah berkesudahan saudara ya. Ada kan biasa kita dengar lagu bilang gini, sabar dalam susah sukarmu. Kemudian ada yang sambung gini, sabar ada batasnya. Tapi Alkitab berkata sabar itu tidak ada batasnya. Melakukan sabar ya, firman Tuhan ya, kita bisa sabar, kita bisa rendah hati ya. Itu terus menerus. Makanya tidak mengherankan bahwa kita mendengar orang biasa bilang gini bahwa pokoknya sampai mati gitu ya. Ini bukan orang luar, bahkan orang Kristen gitu ya. Sampai mati kita tidak maafkan. Apakah itu menunjukkan bahwa kita memiliki kerendahan hati untuk bisa melepaskan pengampunan? Alkitab berkata teruslah melakukan. Nah Bapak Ibu saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, buah roh dalam Galatia pasal yang kelima, salah satunya disebutkan tentang kelemah lembutan. Nah kelemah lembutan itu bagian dari buah roh itu mengindikasikan sikap sikap lembut dan tidak kasar serta memiliki sikap rendah hati. Waktu kita mempraktekkan firman Tuhan khususnya buah roh sebagai karakter Kristus dalam hidup kita, maka yang salah satunya adalah tentang kelemah lembutan, itu mengindikasikan bahwa kita harus memiliki sikap rendah hati. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sikap rendah hati adalah karakter Kristus yang harus terus diperjuangkan. Saya tidak berkata bahwa karena kita sudah hamba Tuhan, kita sudah melayani, lalu kita sudah berhasil dan berhenti, tidak. Tapi terus diperjuangkan di sepanjang kehidupan kita. Karena ini bagian dari kita untuk apa? Menggenapi dan mentaati firman Tuhan untuk kita ya, untuk apa? Supaya kita serupa dengan Kristus. Karena itu saudara, kalau kita berhenti mempraktekkan firman Tuhan, maka itu artinya bahwa kita sudah merasa puas ya. Kita sudah merasa bahwa saya sudah bisa, saya sudah mampu. Saudara, tidak ada satupun di antara Bapak Ibu Saudara dan termasuk saya merasa bahwa kita sudah berhasil melakukan semua firman Tuhan dalam hidup kita. Tidak ada ya. Itu sebabnya teruslah berjuang. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaannya adalah apakah ini sesuatu hal yang mudah? Tidak ya. Ini bukan sesuatu hal yang mudah, tapi kita terus mengupayakan, terus berjuang, terus berupaya, punya kemauan, punya kerinduan, punya semangat. Hari ini kita tidak bisa terus berusaha, terus berupaya. Karena ini menyangkut tentang ego seseorang atau kalau kita berbicara tentang harga diri. Kata ego berasal dari bahasa Latin yang berarti aku. Secara sederhana, ego dapat diartikan sebagai rasa identifikasi diri seseorang dengan dirinya sendiri.
Ego yang sehat adalah ego yang seimbang, yaitu ego yang tidak terlalu tinggi sehingga menyebabkan kesombongan. Jadi kalau kita berbicara tentang ego itu kita harus menyeimbangkan. Kalau terlalu tinggi kita bisa menjadi orang yang sombong ya. Kita pandang enteng atau pandang rendah orang lain ya. Dan juga tidak terlalu rendah sehingga kita atau menyebabkan seseorang jadi rendah diri atau kurang percaya diri. Orang dengan ego yang sehat memiliki rasa percaya diri yang wajar, mampu mengendalikan diri dan mampu berinteraksi dengan orang lain dengan baik. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya dalam kehidupan kita setiap hari sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita senantiasa minta supaya Tuhan mengontrol, Tuhan menolong kita, Tuhan mampukan kita sehingga ego kita tetap pada posisi yang seharusnya. Tidak tinggi sehingga menyebabkan kita menjadi orang yang sombong, tidak juga menjadi rendah sehingga kita menjadi orang yang rendah diri atau orang yang minderan. Tidak, tapi kita tetap pada posisi yang sesungguhnya. Kembali kepada pembacaan kita tadi dalam Matius pasal yang ke-11. Ayatnya yang ke-29 sampai ayat yang ke-30 saya baca dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan begini. Ikutlah perintahku, ini kata Yesus ya, dan belajarlah daripadaku. Sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati, maka kamu akan merasa segar. Karena perintah-perintahku menyenangkan dan beban yang kutanggungkan atasmu ringan. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Yesus berkata, ikutlah perintahku, ya, dan belajarlah daripadaku. Karena apa? Yesus bilang, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati, maka kamu akan merasa segar. Ketika kita meneladani, mengikuti perintah Tuhan, ya, ketika kita mengikuti atau meneladani Yesus, firman Tuhan berkata, bukan sesuatu yang menjadi beban dalam hidup saudara dan saya. Banyak orang berkata, kalau kita ikut si A, si B, aturannya terlalu ini dan lain sebagainya, kaku sekali. Kita tidak bisa ini, tidak bisa itu dan lain sebagainya. Kemarin mereka yang ikut BSK ya, Bapak Sepanjang Kehidupan, itu kalau wanitanya itu namanya wanita cakap berdampak. Tapi kalau untuk Bapak di lingkungan Gereja Betel Indonesia namanya Bapak Sepanjang Kehidupan ya, BSK. Di seri di bagian yang kedua. Kemudian pembicaranya berkata begini bahwa kalau kita tidak bisa mengikuti ya khususnya kita para orang tua ini ya di zaman sekarang ini. Kemudian kita berada pada posisi kita dan anak dalam posisi mereka. Maka itu akan selalu terjadi bentrok saudara ya. Bapak Ibu pernah alami gitu ya. Kita akan sering kali berhadapan dengan anak-anak. Kita kadang-kadang gitu ya. Ini anak ini kok enggak bisa ini gitu ya. Dengan dunia mereka dengan dunia kita saudara ya. Sehingga kadang-kadang kalau kita memaksakan kehidupan kita kepada mereka. Memaksakan perintah kita sehingga sering kali kita berbenturan dan di BSK itulah kemudian ada seorang bapak yang bercerita wah saya baru mengerti, saya baru paham sekarang ya. Nah Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau katakan bahwa ketika kita mengikuti kemauan seseorang, mengikuti atau memaksakan untuk mengikuti keinginan seseorang, maka saudara dan saya, kita pasti akan stres. Karena apa? Kita tidak bisa mengikuti iramanya. Tapi Yesus bilang bahwa kalau kita mengikuti dia, Yesus berkata kita akan merasa segar, ya, kita akan merasa tenang, kita akan merasa sesuatu yang melegakan. Dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kita lega, bukan sesuatu yang waduh ini firman Tuhan lagi, ini firman lagi, ini firman lagi. Bagaimana kita bisa mengalami kebebasan? Saudara, ada banyak orang yang tidak mau melakukan mempraktekkan firman Tuhan karena dia merasa bahwa seperti dikekang dengan firman Tuhan ini, tapi kita lupa bahwa sebenarnya waktu kita mentaati dan melakukan firman Tuhan justru kita akan mengalami kelegaan dalam hidup kita. Kalau kita mengikuti aturan-aturan yang disampaikan oleh Tuhan melalui firman-Nya, Bapak Ibu Saudara dan saya, kita akan menjadi orang-orang yang selalu dipuaskan ya hasrat kita kata firman Tuhan. Kita akan selalu mengalami ketenangan, kita akan merasa selalu disegarkan melalui firman Tuhan. Bukan ditekan, bukan dikekang. Kalau biasanya kan kalau saudara mengikuti kalau ada acara-acara, kalau ada sidang, kalau kami kan kalau di Gereja Betel baru ini untuk BPD Sulawesi Tengah kami mengikuti namanya sidang majelis umum ya, sidang majelis daerah umum. Karena itu
seluruh pendeta Madya, pendeta Pratama, seluruh Sulawesi Tengah itu hadir ya, walaupun ada satu dua yang tidak hadir karena satu dan lain hal. Nah saudara, itu ada aturan di sana ya, ada aturan bahwa ada ketentuan, ada aturan dibaca sebelum sidang dimulai, biasanya sudah disampaikan. Tidak boleh ini, tidak boleh itu, kalau umpamanya ada keperluan, ada sesuatu hal untuk menyampaikan kepada panitia. Sebenarnya tujuannya itu untuk kebaikan kita, untuk kebaikan saya, untuk kebaikan peserta. Saudara bayangkan kalau umpamanya tidak ada aturan bahwa selama sidang berlangsung tidak diizinkan untuk menerima telepon di dalam ruangan. Bapak Ibu bisa bayangkan bahwa sementara sidang kemudian halo, halo, bunyi kering gitu ya. Kemudian kalau umpamanya tidak disampaikan bahwa harus di silent HP-nya, saudara bisa kacau kan acara itu. Tapi ketika ada aturan-aturan, tujuannya supaya semua tertib, kita bisa menikmati. Nah apalagi firman Tuhan saudara. Kalau kita mentaati firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan menuntun kita, mengarahkan kita apa yang seharusnya kita lakukan. Sehingga perjalanan hidup kita dituntun dan disertai oleh Tuhan. Pertanyaannya adalah kenapa kita sering kali mengalami hal-hal yang kita tidak menyenangkan dalam hidup kita. Ya mungkin saja salah satunya karena kita tidak mau taat pada firman Tuhan ya. Kita tidak mau mengikuti tuntunan Tuhan sehingga kita mengikuti kemauan kita, keinginan kita dan akibatnya adalah fatal gitu ya. Nah Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Lalu bagaimana agar kita dapat meneladani Kristus sehingga kita menggenapi firman Tuhan dan berdampak. Tidak ada cara lain gitu ya. Yang pertama adalah mengikuti perintahnya. Dalam pembacaan kita tadi Yesus berkata bahwa ikutilah perintahku. Ya, tidak ada cara lain. Untuk Bapak Ibu Saudara dan saya kita bisa menjalani hidup kita ini. Tidak ada cara lain selain kita mengikuti perintahnya. Dan firman Tuhan ya itu yang menjadi acuan atau menjadi arahan dalam hidup kita. Yaitu firman Tuhan bukan pendapat kita sendiri. Berapa banyak di antara kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kita sering kali membuat dogma untuk diri kita sendiri. Doktrin untuk diri kita sendiri ya. Dan kadang-kadang itu pun juga kita bilang kepada orang lain. Sekalipun itu bertentangan dengan firman Tuhan. Tapi coba kita kembali kepada firman Tuhan. Nah masalahnya Bapak Ibu, bagaimana kita bisa mengikuti perintah Tuhan kalau kita tidak suka baca firman Tuhan. Nah ini baca firman Tuhan itu wajib sebagai orang yang percaya kepada Tuhan ya. Saya katakan tadi di awal bahwa kalau kita ini adalah orang yang percaya, kita adalah umat Tuhan, maka wajib melakukan apa yang Tuhan firmankan. Yesus saja ketika dalam pelayanannya, kalau Bapak Ibu memperhatikan kan nanti dicatat semua yang dilakukan hampir semua ya. Karena tidak semua saudara, karena dalam Injil Yohanes berkata kalau semua yang dilakukan oleh Yesus selama hidup dalam dunia, maka tidak cukup kertas saudara ya. Kan tidak mungkin terlalu mendetail dijelaskan semua. Tapi yang pasti dalam pelayanan Tuhan Yesus sejak umur 30 tahun sampai 33 tahun ya, kurang lebih 3,5 tahun dalam pelayanan, itulah yang dicatat sebagian besar dalam Injil Matius, Markus, Lukas dan Yohanes. Tapi ketika Yesus ya sebelum umur 30 tahun, kemudian ada yang pertanyakan, di manakah Yesus sebelum umur 30 tahun? Yang pasti karena dia adalah anak dari Yusuf dan Maria, maka Yesus ada di tengah-tengah keluarga, membantu keluarga. Kita tahu bahwa Yusuf seorang tukang kayu, kehidupan ekonomi mereka bukan orang yang kaya ya. Kalau Bapak Ibu mengingat waktu orang-orang Majus mempersembahkan kemenyan, emas dan mur, maka itulah yang digunakan ketika Maria dan Yusuf ketika mereka mengungsi ke Mesir, dan itulah yang mereka gunakan karena mereka ini bukan keluarga yang kaya raya saudara ya. Nah, sebelum Yesus terjun dalam pelayanan ya untuk melakukan apa yang menjadi tujuan atau menjadi misi Allah misi Bapa buat Tuhan Yesus, maka Alkitab berkata bahwa dia melakukan atau dia bekerja atau dia membantu. Apalagi ada beberapa tafsiran berkata bahwa Yusuf ayah dari Tuhan Yesus ini secara jasmani itu cepat meninggal. Makanya kan kita tidak pernah membaca ya saudara, kalau baca firman Tuhan waktu Yesus dalam pelayanannya kan dikatakan Ibu Yesus datang bersama dengan saudara-saudaranya gitu ya. Dan selalu dijelaskan tentang Ibu Yesus, kemana ya Yusuf, menurut banyak penafsir bahwa Yusuf itu mati masih muda gitu ya. Nah Bapak Ibu saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus.
Sekali lagi bahwa mari kita menjadi orang yang selalu mengikuti apa yang menjadi perintah Tuhan dalam hidup kita. Yesus waktu dijelaskan kalau Bapak Ibu nanti membaca di rumah, bahwa pagi-pagi sekali dia sudah pergi untuk apa? Berdoa kepada Bapaknya. Dia adalah Tuhan, dia adalah pemilik surga itu sendiri. Tetapi waktu dia datang ke dalam dunia untuk menggenapi perintah Bapaknya, Alkitab berkata bahwa pagi-pagi benar dia apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Dia berdoa, ya. Yang pasti dia pasti juga akan membaca Taurat Tuhan, saudara, ya. Nah, Yesus saja melakukan, apalagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Mengapa seringkali kita mengalami kegagalan dalam hidup kita karena kita tidak melakukan perintah Tuhan? Karena apa? Karena kita tidak mengikuti perintah Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, di El Modi berkata begini, Alkitab akan menjauhkan saudara dari dosa, atau dosa akan menjauhkan saudara dari Alkitab. Jadi jangan saudara salah mengerti ya, jangan saudara berkata, oh kalau gitu saya mau taruh Alkitab dekat saya tenteng kemana-mana supaya saya tidak berdosa. Bukan itu ya, jangan saudara memahami sesuatu itu mentah-mentah gitu ya. Oh kalau tidak ada Alkitab saya bisa berdosa. Maksud dari di Ilmodi di sini adalah, kalau firman Tuhan itu kita tidak membaca, merenungkan dan melakukan, maka dosa itu akan saya ulangi ya, dosa akan menjauhkan kita dari apa? Dari firman Tuhan itu sendiri, dari kehendak Tuhan dalam hidup kita. Karena itu selalulah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan yang akan membimbing kita, mengarahkan kita, ya, menolong kita apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita setiap hari. Saudara, kalian yang masih kuliah gitu ya, atau kita yang pernah kuliah, kita mengenal ada yang namanya dosen pembimbing. Kalau kita mau ujian skripsi, mau tesis, ataupun juga disertasi, ada yang namanya dosen pembimbing. Nah, dosen pembimbing itu kan jauh lebih tahu daripada kita, bukan? Tidak ada dosen pembimbing yang mahasiswanya lebih pintar daripada dosennya gitu. Namanya dosen pembimbing, artinya bahwa dosen ini akan membimbing, mengarahkan apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa ini, supaya dia bisa selesai, dia bisa menyelesaikan skripsinya, menyelesaikan tesisnya, menyelesaikan disertasinya, untuk akhirnya dia wisuda dan dia berhak untuk menyandang gelarnya kalau dia S1, S2 atau S3, saudara. Tapi berapa banyak mahasiswa yang akhirnya menjadi mahasiswa abadi, karena apa? Dia selalu bentrok dengan dosennya, karena dia ngotot dengan pendapatnya. Betul, memang kita harus biasanya kan kita harus adu pendapat dengan dosen kita. Tapi kan pada akhirnya namanya dosen pembimbing, dia akan mengarahkan kita apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa menyelesaikan kuliah kita dengan baik, kita bisa menyandang gelar sarjana. Saudara, kalau kita terus bersikeras dengan Tuhan, Tuhan sebenarnya kok begini, maunya saya begini, sebenarnya begini. Kita tidak akan pernah mengikuti jalan-jalan Tuhan, tapi ketika kita berserah diri dan berkata, Tuhan, aku mengikuti apa yang menjadi maumu melalui firman-Mu dalam hidup saya. Yang kedua, yang terakhir, dua hal yang saya sharingkan, saya bagikan pada sore hari ini. Yang kedua adalah teruslah belajar akan perintahnya. Ya, Yesus berkata, belajarlah dari perintah-perintahku. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salah satu hal yang sering kali menyebabkan kita keliru dalam hidup kita salah dalam hidup kita menyimpang dalam hidup kita, oleh karena apa? Kita merasa puas karena kita sudah menjadi orang Kristen, ya. Oh, kita hafal dari Kejadian sampai Wahyu, tapi hanya nama-nama kitab karena waktu sekolah minggu kita hafal gitu ya. Tapi bagaimana dengan firman Tuhan, dengan isinya? Itu menjadi persoalannya adalah karena kita seringkali sudah merasa puas dan kita tidak mau mempraktekkan lagi firman Tuhan. Atau yang menyebabkan orang-orang menjadi keliru atau orang Kristen menjadi keliru dalam praktekkan firman Tuhan. Karena dia tidak mau terus-menerus membaca dan belajar firman Tuhan. Ya. Saya pernah cerita, beberapa waktu saya baru tamat kuliah, kemudian saya pulang ke kampung saya, kemudian kami ada diskusi, ya biasalah kalau mahasiswa baru selesai kuliah tuh, ya. Kemudian mereka tanya gini, lalu ada yang nyeletuk karena dia sudah rasa bosan, dia bilang, sebenarnya kok dari kecil orang so tahu itu firman. Nah ini kan kadang-kadang tanpa kita sadari kita merasa bahwa saya tidak butuh firman, saya sudah tahu gitu. Apa sih waktu baca Kejadian 1 ayat 1, oh saya hafal gitu ya. Semua ayat kita hafal, tapi masalahnya adalah apakah kita mau mempraktekkan firman Tuhan? Iya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahkan juga ada orang yang sudah bangga karena dia sudah pernah baca firman Tuhan dari Kejadian
Kejadian 1 sampai Wahyu pasal yang terakhir. Lalu dia berhenti. Bapak Ibu, kita harus terus menerus setiap hari gitu ya. Setiap hari untuk baca, terus baca firman Tuhan. Dan kita minta Roh Kudus yang akan menolong kita sehingga firman Tuhan itu kita mengerti dan kita memahami dalam hidup kita setiap hari. Bapak Ibu saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebab dengan kita membaca firman Tuhan, kita tahu apa yang seharusnya kita lakukan. Kita tahu apa yang seharusnya Tuhan mau untuk kita lakukan dalam hidup kita setiap hari. Dalam Amsal pasal 15 ayat 33 bagian B dan ayat yang sama ini dalam Amsal 18 ayat 22 bagian B dikatakan bahwa kerendahan hati mendahului kehormatan. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, salah satu bentuk kerendahan hati kita adalah kita mau mengikuti perintah Tuhan dan terus belajar akan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kita tidak akan pernah sampai di titik kerendahan hati sebagaimana Tuhan mau. Kalau kita tidak mau belajar firman Tuhan, kalau kita berhenti baca firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus sekali lagi memberikan teladan dalam hidup kita. Alkitab mencatat kalau Bapak Ibu nanti membaca dalam Filipi pasal 3, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8 dikatakan di sana ya bagaimana Tuhan begitu taat dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya, mentaati apa yang Tuhan perintahkan, bahkan hal yang sampai keterendah sekalipun dia menjadi bahkan lebih daripada seorang hamba saudara. Dia memberikan hidupnya untuk mati di atas kayu salib. Karena apa? Bentuk ketaatannya kepada Bapa di surga. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan bahwa dalam Filipi dalam Filipi pasal 5 ayat 8 itu adalah apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ya. Dia mentaati, dia mau taat, bahkan taat sampai di atas kayu salib. Kemudian ayat 9 sampai ayat yang ke-11 sebagai akibat dari ketaatan Tuhan Yesus dikatakan begini dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Tetapi karena inilah Allah meninggikan dia sampai ke surga dan memberikan kepadanya nama di atas segala nama supaya dengan mendengar nama Yesus Kristus segala lutut akan bertelut. Baik yang ada di langit, yang ada di atas bumi maupun yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ini tidak serta-merta dialami oleh Tuhan Yesus, diberikan oleh Allah Bapa, tidak. Tapi kalau saudara membaca nanti dalam ayatnya yang ke-5 sampai ayat yang ke-8, bagaimana dalam Filipi pasal yang ke-3, bagaimana Yesus menunjukkan ketaatannya kepada Bapa di surga. Bahkan Alkitab berkata bahkan dia sampai mati di atas kayu salib. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, sekali lagi Yesus memberikan teladan yang hidup dalam hidup kita. Dia adalah Allah, tapi dia rela datang ke dalam dunia, memberikan hidupnya, memberikan contoh tentang kerendahan hati. Apakah Yesus tidak bisa melakukan atau mendelegasikan kepada orang lain? Bisa saja, tetapi kan tidak memenuhi apa yang dikehendaki oleh Allah Bapa. Itu sebabnya Yesus sekalipun dia harus diludahi ya. Kita seringkali sudah disampaikan oleh Ibu Gembala pada ibadah Jumat Agung berapa waktu yang lalu saudara ya. Bagaimana atau apa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Itulah kerendahan hati dari Tuhan Yesus untuk apa? Taat kepada Bapa untuk apa? Untuk saudara dan saya. Lalu kenapa kita ini bukan siapa-siapa. Kita sering kali selalu berkata bahwa dorang tidak tahu siapa kita. Tunggu dorang, nanti tunggu. Saya sering kali berpikir bahwa apakah kita ini lebih daripada Tuhan Yesus? Yesus saja adalah Allah. Dia rela melakukan, dia rela diperlakukan ya. Dengan hal-hal yang di luar batas manusia. Tapi dia tetap taat sampai matinya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya akan bacakan satu quotes yang ditulis oleh Saint Augustine. Dikatakan begini. Apakah saudara mau meninggi? Mulailah dengan merendah. Jika saudara ingin membangun menara yang menembus awan, letakkan dulu fondasi kerendahan hati. Itu tulisan dari Saint Augustine. Dalam Amsal pasal 3 ayat 34 berkata, orang yang rendah hati dikasihi Tuhan, dikasihinya. Kerendahan hati adalah satu-satunya hikmat yang menyiapkan pikiran kita untuk mengalami perubahan hidup. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan akhiri dengan teori padi dan teori ilalang. Bapak Ibu tahu kan,
Padi dan ilalang itu beda-beda tipis. Kalau saudara yang tidak tahu pasti akan susah bedakan mana padi, mana ilalang. Yang paling nampak kalau saudara mau tahu waktu kalau nanti ke sawah atau ke ladang gitu ya. Yang paling gampang untuk mengetahuinya ketika padi dan ilalang sama-sama berbuah. Karena padi ketika berbuah semakin berisi, maka dia akan menunduk. Tapi ilalang waktu dia berisi, semakin menonjol naik ke atas. Itulah yang sering kali digunakan untuk menunjukkan bahwa semakin Tuhan mempercayakan berbagai potensi talenta, bahkan mungkin jabatan, mungkin kedudukan atau apapun juga, seharusnya kita semakin merendah dan berkata, semua karena anugerah Tuhan. Dan tidak ada sesuatu apapun yang kita banggakan. Jangan kita menjadi sombong, karena firman Tuhan Allah menentang orang yang sombong. Tutup Alkitab Bapak Ibu.